Asma huli ana aqaddama lakum nafsi ismi Asyifatul Anggraini, dan saya tidak sendiri, ditemani dua rekan saya, yaitu ada Kak Adel. Silakan perkenalkan diri. Annyeonghaseyo, Adelia Imida. Dan ada Kak Dea. Dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Hajime Masite, watashi no namae wa Dea desu. Terima kasih untuk Kak Adel dan Kak Dea. Kami dari kelompok 7, 7H, PGSD, Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Kali ini, kita akan membahas mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu, Bapak Mubarok Ahmad MPD, atau bisa dipanggil Kang Mubarok atau AA Mubarok. Hari ini kita akan membahas materi karakteristik pendidikan dalam kurikulum 1994. Seperti yang sudah diketahui, kurikulum merupakan seperangkat mata pelajaran atau program pendidikan yang diberikan oleh sebuah lembaga penyelenggara pendidikan yang berisikan rancangan pembelajaran dalam satu periode yang diberikan kepada siswa atau peserta didik. Nah, kurikulum ini bertujuan atau bermaksud untuk mengarahkan pendidikan menuju arah yang dituju. Nah, tujuan pendidikan itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, yang intinya yaitu pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Kurikulum yang pernah diterapkan di Indonesia sampai dengan detik ini ada 10 kurikulum. Ada kurikulum 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan sampai hari ini yaitu kurikulum 2013. Untuk Kak Adel nih, kurikulum 1994 itu apa sih Kak sebenarnya? Jadi, kurikulum 1994 adalah kurikulum pengembangan dari kurikulum sebelumnya, atau kurikulum 1984. Pada kurikulum ini muncul istilah CBSA atau cara belajar siswa aktif. Dan proses pembelajarannya bersifat klasikal dengan tujuan agar siswa menguasai materi pembelajaran dengan baik. Guru mengajar di kelas hanya untuk mengejar target, materi, serta berorientasi kognitif. Jadi seperti itu, Kak Atul. Maksudnya berorientasi kognitif itu seperti apa ya, Kak Adel? Ya, jadi berorientasi kognitif ini penilaian yang dilakukan atas dasar kemampuan dalam mengenal sesuatu yang mengacu pada proses seseorang, memperoleh pengetahuan yang ada di dalam dirinya sendiri, di mana proses memperoleh pengetahuan ini dapat diperoleh melalui beberapa hal sesuai dengan aspek yang terdapat dalam pengukuran ranah kognitif. Jadi seperti itu. Oke, berarti dia lebih ke diutamakan pengetahuannya, seperti itu ya, Kak? Iya, benar. Oke. Kan di dalam kurikulum 1994 itu ada unsurnya, kan ya? Nah, unsurnya itu seperti apa ya, Kak Dea? Kurikulum 1994 menekankan unsur atau asas kebermaknaan, dan pada kurikulum ini pendidikan dasar yang diwajibkan adalah 9 tahun, yaitu dari SD sampai SMP. Metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar yaitu dengan ceramah dan guru sebagai sumber belajar utama, bukan sebagai fasilitator. Begitu, Kak Atul. Oke, baik. Terima kasih, Kak Dea. Nah, kan di dalam kurikulum 1994 atau di setiap kurikulum itu kan memiliki karakteristik yang masing-masing kan, berbeda-beda. Kalau karakteristik dari kurikulum 1994 menurut Kak Adel itu apa sih, Kak? Jadi ada dua karakteristik kurikulum 1994. Yang pertama, keterlibatan intelektual, emosional siswa dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, terjadi asimilasi dan akomodasi kognitif dalam pencapaian pengetahuan,
perbuatan, serta pengalaman langsung terhadap balikan atau feedback dalam pembentukan keterampilan. Jadi seperti itu, Kak Atul. Oke, terima kasih Kak Adel. Nah, dalam kurikulum 1994 juga pasti punya ciri-cirinya tersendiri. Nah, Kak Dea, ciri-ciri yang ada dalam kurikulum 1994 itu apa aja sih, Kak? Jadi, ciri-ciri kurikulum 1994 itu ada 6, Kak Atul. Yang pertama itu, pembagian tahapan pembelajaran di sekolah dengan sistem caturulan. Yang kedua, pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pembelajaran yang cukup padat. Yang ketiga, bersifat populis, yaitu memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di Indonesia. Yang keempat, dalam pelaksanaan kegiatan, guru memilih dan menggunakan strategi melibatkan siswa aktif dalam belajar secara mental, fisik, dan sosial. Yang kelima, pengajaran dari hal konkret sampai ke hal abstrak, dari mudah ke sulit, dan dari sederhana ke kompleks. Dan yang keenam yaitu pengulangan-pengulangan materi dianggap sulit, perlu dilakukan pemantapan pemahaman siswa. Seperti itu. Oke, baik, Kak Dea. Tadi kan ciri-ciri kurikulum 1994 itu yang Kak Dea sebutkan itu ada 6. Nah, tapi aku tuh pengen tahu lebih tentang yang guru memilih dan menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif. Nah, strategi apa sih Kak yang digunakan guru tersebut? Adakah contohnya? Coba Kak Dea, gimana? Jadi, strategi yang melibatkan siswa multi aktif yaitu metode pembelajaran. Contoh dari metode pembelajaran itu yaitu adalah jigsaw. Misalnya, guru membagikan siswa menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 4 anggota. 2 anggota misalnya di materi tumbuhan. 2 anggota lagi membahas materi hewan. Nah, lalu mereka mempelajari tuh materinya masing-masing dengan anggota yang lain. Setelah itu, mereka kembali ke kelompok utamanya masing-masing. Di kelompok utamanya, mereka menjelaskan tentang materi yang telah dipelajarinya. Begitu, Kakak Atul. Ada yang mau ditanyakan kembali? Berarti strategi yang membuat siswa aktif itu adalah tadi contohnya adalah si jigsaw tersebut kan. Nah, di sini kan dalam belajar secara mental, fisik, dan sosial. Tadi dapat dilihat di jigsaw itu sosialnya dapat, yaitu jadi kan anak-anaknya juga belajar bareng kan, itu bersosialisasi kan. Terus mentalnya juga dapat, jadi anaknya itu punya pendirian, dia belajar apa, jadi disampaikan ke temannya seperti itu kan. Dan juga fisiknya tadi juga dapat dalam metode si jigsaw tersebut. Lalu di dalam kurikulum 1994 itu ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau boleh tahu Kak Adel, kelebihan dari kurikulum 1994 itu apa aja sih, Kak? Ya, jadi kelebihan dari kurikulum 1994 ini ada 6, Kak Atul. Yang pertama, penggunaan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, dan sosial. Yang kedua, yaitu pengajaran dari hal yang konkret ke hal yang abstrak, dari hal yang mudah ke hal yang sulit, dari hal yang sederhana ke hal yang kompleks. Yang kedua, kurikulum yang dibuat dengan berdasarkan pembelajaran aktif yang menekankan pada pendekatan konsep dan keterampilan proses. Yang keempat, ada struktur horizontal, termasuk ke dalam subjek yang terpisah. Hal ini menandakan pada tingkatan SMA, materi sudah terpisah. Contohnya, materi IPA dipecah menjadi fisika, biologi, dan kimia. Yang kelima, pelaksanaan kurikulum di sekolah yang merupakan sistem caturulan.
Sistem Caturulan membagi waktu belajar 1 tahun ajaran menjadi 3 bagian waktu yang masing-masing disebut caturulan atau 1 tahun 3 caturulan. Yang keenam, kurikulum 1994 termasuk yang menganut konsep akademis karena kurikulum 1994 sesuai dengan aliran filsafat perennialisme. Karena pada kurikulum 1994 lebih fokus kepada aspek kognitif siswa. Seperti itu, Kak Atul. Baik, berarti yang tadi Kak Adel sebutkan, kelebihan dari kurikulum 1994 itu ada 6 ya Kak Adel. Iya. Tapi aku tuh pengen tahu Kak, maksudnya aliran filsafat perennialisme itu apa sih Kak? Ya, jadi aliran perennialisme ini aliran yang mengambil analogi realitas budaya manusia yang secara umum dapat dikatakan bahwa tradisi dipandang juga sebagai prinsip-prinsip yang abadi dan terus mengalir sepanjang sejarah manusia. Jadi seperti itu, Kato. Oh, berarti kurikulum 1994 itu dia itu mengikuti sesuai dengan apa yang ada, tradisi yang ada gitu ya kayak. Iya, Kato. Nah, kalau kekurangan dari kurikulum 1994 itu sendiri apa sih Kak Dea? Jadi kekurangan kurikulum 1994 itu ada 4, Katul. Yang pertama itu ada beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi atau substansi setiap mata pelajaran. Yang kedua, ada materi pelajaran dianggap terlalu sukar atau terlalu sulit karena kurang relevan dengan tingkat perkembangan berpikir siswa dan kurang bermakna karena kurang terkait dengan aplikasi kehidupan sehari-hari. Ketiga, ada proses pembelajaran bersifat klasikal dengan tujuan menguasai materi pelajaran. Guru sebagai pusat pembelajaran. Target pembelajaran pada penyampaian materi. Yang terakhir, ada evaluasi atau sistem penilaian yang menekankan pada kemampuan kognitif. Keberhasilan siswa diukur dan dilaporkan atas dasar perolehan nilai yang dapat diperbandingkan dengan nilai siswa lain. Ujian hanya menggunakan teknik paper dan pensil test. Gitu, Kak, tuh. Itu. Baik, Kak Dea. Tadi kan yang Kak Dea jelaskan dan yang Kak Dea sebutkan, kekurangan kurikulum 1994 itu ada 4. Tapi yang aku penasaran itu, kan di sini ada yang tadi Kak Dea sebutkan itu adalah proses pembelajaran yang bersifat klasikal. Bersifat klasikal itu apa sih, Kak? Jadi bersifat klasikal itu maksudnya adalah guru yang mengelola kelas dan pembelajaran agar siswa dapat menguasai materi pembelajaran dengan baik dalam kelas. Oke, terima kasih Kak Dea dan terima kasih juga Kak Adel. Sama-sama. Untuk encang-encingnya Babe, terima kasih udah nonton ye dan sampai jumpa lagi. Matur suwun ngantos panggih malih. Matur nuhun, mugi patepang deui. Jangan lupa untuk like, Komen, Dan subscribe. serta share ke seluruh teman kalian. Bye-bye everyone. bye-bye. Bye-bye. Guys. Thank you so much. Gracias.